Cara tercepat, gimana caranya kita bisa membuat badan kita ini membakar seluruh lemak di tubuh kita, mau di paha, di lengan, di dada, di muka kita ya. Dan yang paling susah adalah di mana? Lemak di perut itu, atau bisa dikatakan dengan obesitas sentral. Gimana cara kita bisa ngabisin lemak itu dengan paling cepat? Kita bisa turunin kayak followers kita ya yang udah nerapin langsung selama 3 bulan aja turun 45 kg ini, dan juga yang lain selama 3,5 bulan 40 kg, atau bahkan kayak klien gue sendiri yang wanita walaupun umurnya udah 55, dia berhasil turun sebanyak 6 kg dan lingkar perutnya itu menyusut. Obesitas sentralnya udah mau ganti status nih ya. Jadi langsing dia udah turun 10 cm dalam waktu sebulan aja. Atau bahkan yang cowok 10 kg dalam sebulan. Teman-teman bisa lihat before afternya ya. Tanggalnya di chatnya juga, dan juga lingkar perutnya turun sebanyak 11 cm. Dan gua sendiri juga ya, yang kadar lemaknya tinggi, mukanya berjerawat kayak gini, kadar lemaknya 30%-an, itu beratnya 90-an ya. Tingginya 170, perutnya buncit, keadaannya prediabetes, trigliseridanya tinggi. Gue juga berhasil turunin ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Dan gue percaya hampir seluruh manusia ya di muka bumi ini, 99,9% itu sebenarnya bisa jadi versi yang paling ganteng dan paling cantik kalau misalnya kita turunin kadar lemak kita atau berat badan kita ke berat badan yang ideal. Contohnya ke gue sendiri tadi. Bahkan gue sempet nanya nih ke pasangan gue, ke partner gue ya, kalau misalnya kamu disamperin sama cowok yang kayak gini nih, gue zaman dulu nih ya, itu kamu mau nerima nggak? Jawaban dia langsung ya, nggak akan mau katanya. Oke, karena apa? Karena udah jelas ya kan, hidupnya nggak teratur, makannya sembarangan, penyakitan, ngebawa bencana, ya kan? Siapa yang mau orang yang ngebawa bencana? Jadi artinya apa? Artinya cara yang kita lakukan nanti ini akan membawa kita jadi lebih baik, jadi lebih menarik dan lebih sehat. Dan nurunin berat badan ataupun kadar lemak jadi berat badan ideal ya, kadar lemak ideal. Misalnya kalau cowok 15% kayak gini, atau cewek 20% kayak gini ya, yang awalnya 40% nih contohnya misalnya, atau 30% gini contohnya kalau cowok, atau cewek 40% gini atau 45% gini. Kalau kita turunin tuh ya sampai ideal, itu bakalan ngubah hidup kita selamanya sampai kita mati gitu ya. Dan juga ngubah bagaimana orang lain itu bersikap sama kita. Nah gimana cara tercepatnya? Walaupun kita lagi sibuk, nggak peduli seberapa sibuknya kita. Karena gue pribadi pun bukan atlet ya. Gue adalah coach, gue kerja di depan laptop. Jadi gue kerjaannya nggak olahraga mulu. Enggak ya, gue sibuk juga di depan laptop juga. Tapi gue bisa tetap turunin kadar lemak dan mempertahankan kadar lemak gue ini. Nah gimana cara tercepatnya? Kita langsung bahas aja. Nah cara yang pertama, kita wajib untuk apa? Untuk menyadari sebenarnya kadar lemak kita itu seberapa tinggi dengan menentukan kadar lemak visual. Jadi kita nggak usah ngukur di timbangan ya, karena timbangan itu pertama pasti nggak semua orang punya, tapi kita bisa mengira-ngira, memberikan estimasi kadar lemak kita tuh sebenarnya berapa persen. Nah, di layar gue ada kadar lemak cowok dari 15% sampai ke 40% paling banyak, atau perempuan ya, itu dari 15% juga, atau 20% gitu ya, sampai ke 45%. Nah teman-teman bisa ngaca, oke, dan teman-teman cocokin kadar lemak teman-teman tuh sebenarnya berapa persen tuh. Nah kalau misalnya kadar lemak teman-teman itu 30% ke atas, atau bahkan 25% ke atas buat cowok ya, itu sudah termasuk obesitas. Sudah termasuk nggak sehat. Kalau misalnya kita cek lab, itu bakalan lemak di dalam darah itu bakalan tinggi. Dan juga bukan hanya lemak dalam darah, biasanya kita bakalan apa? Lingkar perutnya pasti di atas dari 80 cm. Nah kalau buat cewek, itu biasanya di atas kadar lemak 30%-an. Yaitu udah mulai tuh penyakit-penyakit muncul. Dan juga kita wajib untuk melakukan pengukuran lingkar perut dengan meteran perut. Itu yang kedua ya. Yang pertama, kadar lemak secara visual. Yang kedua, meteran perut. Oke, diukurnya di pagi hari setelah BAB dan buang air kecil ya. Nanti kita ukur lagi minggu depannya di jam yang sama ya. Ukur lingkar perut dan juga ukur timbangan kita. Kenapa ini penting banget di awal? Supaya kita bisa menyadari apakah nanti progres kita setiap minggunya itu bakalan bagus, sempurna, ya, ideal, atau misalnya ya biasa aja, turun tapi nggak banyak, atau bahkan naik Pak ya. Nggak ada progres gitu ya. Jadi usaha kita selama ini kita lakuin tuh gagal atau salah. Biar kita tahu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lu single atau lu misalnya lu ditolakin mulu, lu cowok misalnya, itu karena apa? Karena masalah ini, berat badan ini Pak ya. Kayak yang tadi gue bilang di awal, kita bakalan jadi apa? Bakalan jadi nggak enak dilihat Pak. Kalau misalnya berat badannya itu tinggi, mukanya bakalan cabi, ya apalagi perutnya tuh berlemak, buncit. Terus kalau kita lagi chat juga nih ya, kita nggak dijadiin prioritas Pak. Oke, kita dijadiin apa? Dijadiin cadangan aja. Kalau yang kita suka lagi galau gitu ya, kita jadiin cadangan dong Mbak. Karena yang prioritas apa? Pasti yang sehat-sehat Pak. Itu yang ganteng, yang cantik gitu ya. Nah kita mau menjadi yang ganteng dan cantik tadi itu dengan cara menyadari nih, kita ini udah berat, badannya udah obes. Oke, jadi yang pertama kita ukur kadar lemaknya, cocokin yang visual, meteran perut sama timbangan. Nah cara yang kedua, kita wajib untuk benar-benar
stop mengkonsumsi makanan manis. Oke, ini kata kuncinya benar-benar. Artinya apa? Kita nggak bisa comot sekali. Atau misalnya, ya nggak apa-apa kita batasin sehari berapa gram. Nggak bisa. Karena kita itu lagi parah-parahnya keadaannya. Lagi obesitas banget. Lagi jerawatan banget. Lagi kulitnya rusak banget. Justru itu paling apa? Paling penting untuk stop banget dulu. Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nanti kalau udah turun berat badannya banyak, ya kan, udah mulai enakan badannya, baru kita nggak apa-apa tuh ya, sekali sebulan tuh makan makanan yang manis. Jadi kita wajib untuk stop mengkonsumsi yang manis. Kalau misalnya kita jalan nih ke Indomaret, ke Alfamart, tuh nggak ada yang bisa dibeli, Pak. Ya, nggak ada yang bisa dibeli. Yang kita bisa beli hanyalah apa? Hanyalah air putih dingin. Jadi pada saat kita program penurunan berat badan, ya ingat ya, ini tuh kita lagi program. Kita beda sama orang-orang lain yang hidupnya ya, yang tujuannya bukan untuk nurunin berat badan. Ini kita ada PR nih ya, ibaratnya ada quest nih. Ya otomatis kita mau stop dulu nih. Jangan lu misalnya pasangan lu udah ideal gitu kan, dia udah makannya bebas, lu ikutan makan bebas. Atau keluarga lu nih makannya bebas, lu juga ikutan. Lu harus bilang apa? Tidak. Oke, katakan tidak. Ya, cara yang ketiga yaitu apa? Itu kalau kita lagi diet atau lagi program ini, kita harus berani untuk mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran yang apa? Yang membuat kita berat badannya naik. Contohnya misalnya kita diajak pergi nih, pergi mabok apalagi ya. Itu kita nggak boleh sama sekali. Kalau misal kita mau benar-benar turun dan hasilnya cepat, kayak teman-teman kita tadi di awal. Yang kedua, misalnya kita di kantor nih, dikasih kue. Ya kan nastar nih habis lebaran kita kan. Itu jangan lu comot-comot juga. Bilang udah makan kenyang. Lu harus tolak. Nah, cara yang keempat, kita juga wajib memperbaiki lingkungan kita, Pak. Karena kan setelah lebaran ya udah banyak banget tuh pasti kue-kue kering berceceran ya kan. Jadi kita wajib untuk cara yang keempat ini perbaiki lingkungan dengan cara menyingkirkan 10 makanan yang berbahan dasar tepung ini ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ada banyak banget makanan-makanan berbahan dasar tepung dari mie, roti, kue basah, kue kering, kerupuk, gorengan, itu banyak banget listnya. Teman-teman wajib stop sementara. Tapi teman-teman jangan stres nih. Gua seumur hidup nggak akan makan ini. Nggak apa-apa. Nanti makannya. Kita masih ada banyak lemak nih yang harus dibakar. Jadi kita stop sementara dulu aja. Teman-teman bisa screenshot tuh tadi ya fotonya. Dan teman-teman kalau perlu di print. Di print dan tempel tuh ya. Untuk program dia teman-teman. Nah, cara yang kelima yaitu ini adalah yang bakalan membuat kita metabolismenya meningkat. Kita jadi nyaman. Kerjanya jadi produktif. Kita nggak lemes-lemes. Rambut kita nggak rontok. Kulit kita jadi kenceng. Kita mensnya jadi teratur buat perempuan. Yaitu apa? Yaitu kita wajib memenuhi kebutuhan protein dari hewani. Minimalnya 50 gram sampai 100 gram protein di sekalinya kita makan. Dan kita makannya 2-3 kali sehari. Supaya nanti kebutuhan protein kita itu tercukupi. Tapi bukan tercukupinya yang minimal, Pak. Kita mau tercukupinya itu proteinnya yang optimal, yang maksimal. Kenapa? Karena kita mau turunin berat badan dengan maksimal juga. Buat teman-teman yang nggak tahu, protein, lemak, dan karbohidrat itu ketika masuk ke tubuh itu beda-beda semua. Kalau protein masuk ke tubuh, itu 30% dari total kalori protein itu akan kita jadikan energi untuk mencerna protein itu. Yang kita bakalan jadiin rambut, kulit, tulang, kuku gitu ya, otot. Jadi 1000 kalori ayam sama 1000 kalori nasi misalnya, itu beda kalau masuk ke badan. Ada diskon nih. Kalau misalnya 1000 kalori protein ini masuk ke badan, itu ada diskonnya. Sehingga apa? Sehingga kita bakalan lebih mudah berada di dalam keadaan kalori defisit. Ini lagi nih kata kunci kalori defisit. Teman-teman pasti sering banget dengar kalori defisit. Kita nggak bisa turun kalau nggak kalori defisit. Nah, dengan kita misalnya makan protein sampai kenyang, kita bakalan lebih mudah untuk mencapai kalori defisit itu. Kalori defisit itu apa, Bang? Simpelnya gini dah. Kita mau mengeluarkan energinya tuh lebih banyak dibandingkan dengan masukin energi. Jadi kita mau makanannya itu yang tinggi nutrisinya, proteinnya tinggi gitu ya, tapi kalorinya sedikit. Dan tingkat thermogenic effect dari makanan, sifat pembakaran dari makanannya itu juga yang paling tinggi. Oke, bakalan naikin metabolisme kita, yaitu makanan dari protein hewani. Contohnya makanannya apa aja? Kalau gua gini biasanya makannya steak ya, setiap hari ya. Steak sirloin kayak gini. Atau misalnya kalau gua bosen sama sapi, gua makannya ayam, paha ayam filet. Atau misalnya gua bikin bakso sendiri ya, dari daging giling, dari sapi juga. Oke, jadi banyak banget, ikan juga bisa ya. Supaya kita nggak bosen juga. Makanya kita wajib untuk memvariasikan juga makanan kita. Nah, cara yang keenam. Ini adalah cara yang benar-benar efektif. Bukan hanya efektif, ini juga gratis. Cuman teman-teman males aja. Gua paham kenapa teman-teman males. Karena teman-teman nggak tahu manfaatnya, yaitu adalah kita wajib untuk jalan kaki 10.000 langkah minimal. Kenapa jalan kaki ini penting? Padahal cuma jalan kaki. Coba lu cobain ya, jalan kaki 10.000 langkah. Ya, itu sama dengan 100 menit, Pak, kita jalan kakinya. Itu jauh, Pak, ya. Jadi jalan kaki ini jangan teman-teman anggap remeh. Karena ini pertama, kita bakalan murni menggunakan lemak sebagai sumber energi. Yang kedua, tingkat cederanya itu paling rendah. Sehingga kita bisa lakuin setiap hari. Dan yang ketiga, kita bisa cicil, Pak. Kita nggak usah ibaratnya sampai ngos-ngosan, sampai capek, sampai benar-benar tepar. Besoknya lu nggak bisa kerja, ya kan? Besoknya lu
lu cedera, meniskus apa segala macam, cedera apa segala macam. Nggak ada. Setelah jalan kaki, badan kita malah jadi seger. Selain jadi seger, buat teman-teman yang peduli dengan hormon testosteron, di sini ada studi terbarunya ya. Setiap kita jalan kaki 1000 langkah, kita bakalan meningkatkan hormon kelaki-lakian kita atau hormon testosteron kita. Alasannya kenapa? Simpelnya, kalau body fat kita berkurang, hormon testosteron di tubuh akan diproduksi lebih banyak. Tapi kalau kita nggak jalan, otomatis kadar lemak kita masih sama tuh. Apalagi kalau kita nggak diet ya kan, masih sama. Ya testosteronnya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita jalan rajin 10.000 langkah gitu ya, itu bakalan menaikkan hormon testosteron kita setiap 1000 langkah. Apalagi keadaannya obesitas ya. Beda kalau misalnya lagi kurus banget, ya kurus banget nanti malah kekurangan lemak. Ya jangan ya kan, jangan banyak-banyak jalannya. Ini khusus buat yang obesitas. Dan juga berdasarkan studi yang terbaru ini ya, yang dilakukan ke ratusan ribu orang, kalau kita jalan kakinya dari 8.000 sampai 10.000 langkah, itu bakalan memperbaiki sleep apnea atau gangguan tidur, itu udah pasti. Kita nggak ngorok lagi. GERD kita bakalan membaik ya, karena kita gasnya mulai dibuang, karena kita jalan kaki juga. Depresi juga bakal membaik, karena kita kalau jalan akan merilis hormon kebahagiaan. Jadi kita wajib jalan kaki tuh, minimal 10.000 sampai 15.000 langkah. Atau bahkan 20.000 juga nggak apa-apa kalau lu misalnya banyak waktu ya. Nah, cara yang ketujuh, yaitu ini penting banget. Karena kalau ini di skip, kita tidak akan turun. Turunnya sangat sedikit. Karena ini mengganggu hormon kita dan mengganggu juga suplai energi setiap harinya. Yaitu adalah kita tidurnya masih kurang. Kita wajib tidur minimalnya 7-8 jam. Karena kalau kita tidurnya hanya 5 jam doang nih ya, ini di anak-anak muda aja studinya itu mampu menurunkan sebanyak 15% nih hormon testosteronnya. Ini tuh sama dengan kita menua 10-15 tahun kadar hormon testosteronnya. Jadi kita nggak mau tuh punya hormon pembakar lemak atau testosteron nomor 1 paling ampuh dibandingkan dengan suplemen apapun ya yang dibuat oleh manusia ya. Testosteron paling ampuh. Kita nggak mau itu ngedrop dengan kita kurang tidur. Jadi caranya sejam sebelum tidur udah nggak kena cahaya lagi, udah nggak kena blue light supaya melatonin di badan kita ini bisa terproduksi dengan banyak. Terus juga makanan ya, 2 jam atau 3 jam sebelum tidur kita udah nggak usah makan lagi. Karena kalau kita makan protein tinggi, suhu tubuhnya jadi panas. Jadi kita nggak bisa tidur. Nah, cara yang ke-8 ini yang terakhir. Kalau teman-teman mau benar-benar ngebikin badan teman-teman itu berubah, bukan hanya kurus, tapi kita kayak aktor, ya kan? Ada lekukannya. Kalau cewek hourglass kayak gini. Kalau cowok itu ibaratnya ada V-taper. Ya bahunya bidang, bahkan ada abs-nya juga, six-pack-nya juga. Kita wajib untuk menerapkan apa? Program latihan beban, mau di rumah ataupun di tempat gym, minimalnya 3 kali sampai 5 kali seminggu. Jadi fungsinya adalah yang pertama untuk menaikkan organ baru di badan kita, yaitu organ otot. Otomatis nanti BMR tubuh kita ini ya, settingan pabrik tubuh kita membakar kalori itu lebih banyak. Sehingga otot perut kita itu lebih mudah munculinnya. Dibandingin kalau misalnya kita nggak latihan beban ya, kita cuma diet sama jalan doang gitu, sama tidur doang, itu biasanya ototnya nggak ada. Nah, kalau misalnya teman-teman pemula dan pengen nonton gimana cara latihan beban, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Oke, jadi segitu 8 cara gimana kita bisa benar-benar menghabisi lemak di tubuh kita ini ya, membuat badan kita sebagai mesin pembakar lemak. Tapi buat teman-teman, ini tidak wajib kita jalankan seumur hidup. Ini untuk yang lagi darurat aja. Ini gue pengen nikahan nih, atau gue pengen nyari istri kedua nih. Atau misalnya lu mau apa? Ya lu mau menarik lawan jenis atau lu mau jadi sehat aja, pakai ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih masih bingung dan pengen dibimbing langsung dari gue monitor langsung setiap hari gitu ya. Kita ada Zoom meeting mingguan dan kita kontak-kontakan dari WA juga. Gue bakalan bikinin menu makanannya lengkap, list makanan yang wajib kita konsumsi setiap harinya apa di rumah gitu ya. Dan juga kalau di luar itu pesan makanannya apa aja, ojek online-nya dan restorannya, termasuk juga link-link bahan makanannya, cara masaknya gimana. Pokoknya lengkap dietnya, termasuk juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym. Itu setiap harinya ngapain aja tuh supaya kita bisa memaksimalkan progres penurunan kadar lemak kita dan naikin juga massa ototnya. Dan juga kita jadi lebih termotivasi dan lebih konsisten karena kita ibaratnya ngerjainnya bareng-bareng. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk dibantu sama gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu aja video gua. Share, bye.